Setiap orang yang berpacaran memang harus punya niat untuk menikah, ya. Kalau tidak begitu, sama dengan kalian itu pergi tanpa tujuan yang jelas, cuman puter-puter, main-main, dan melewatkan waktu begitu saja. Namun tidak selalu pacaran itu bisa berakhir dengan pernikahan, ya. Justru dalam masa pacaran kalian harus mengenal, pasangan dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian juga menjajaki apakah kemudian kelak bisa hidup bersama dalam sebuah pernikahan. Kalau kemudian dalam proses ini ternyata ada hal-hal yang sangat prinsip, ya, tidak ada kesepakatan dengan pasangan dan ini akan berdampak buruk dalam pernikahan kelak, maka tentu pacaran tidak harus berlanjut ke dalam pernikahan. Nah, pertimbangan yang pertama itu tidak seiman. Ya, kalau kita melihat golden rule daripada Allah untuk memilih pacar itu bisa dilihat dari 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Kalau kalian sudah terlanjur berpacaran dan kemudian kalian memilih untuk taat kepada apa yang Tuhan perintahkan ini, ya harus ada keleraan ya untuk kemudian berpisah dengan pasangan. Nah, selain itu perlu juga dipertimbangkan mengenai ketidaksepadanan. Ya, jadi tidak sepadan bisa menjadi salah satu alasan putus hubungan. Sepadan itu tidak berarti sama, ya, tidak berarti sama dengan pasangan. Tapi sepadan itu bisa saling melengkapi, ya, bisa saling mencocokkan begitu ya, bisa menjadi pas dalam prosesnya, ya. Namun kalau kemudian di dalam mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan yang ada, ya, dalam membahas hal-hal yang memang harus dikomunikasikan sebagai persiapan untuk pernikahan, banyak sekali tidak menemukan kesepakatan, ya. Itu juga harus menjadi pertimbangan untuk kalian itu tidak meneruskan hubungan. Misalnya bicara soal domisili, ya, kalau kemudian ada perbedaan dengan pasangan setelah menikah nanti, yang satu pengennya ikut di pondok mertua indah, ya, yang satu pengennya hidup mandiri, ya, nggak ada kata sepakat untuk menerima ini. Kemudian juga bisa juga bicara mempertimbangkan soal yang satu pengen punya anak, ya, yang satu nggak pengen punya anak. Ini masalah yang sangat penting sekali untuk dibicarakan, ya. Juga banyak hal-hal lain yang perlu dibicarakan dalam proses berpacaran. Kalau tidak menemukan kata sepakat, ya, dan itu akan menimbulkan masalah dalam pernikahan, maka jangan dipaksakan untuk dilanjutkan relasi itu, ya. Nah, kemudian pertimbangan yang lain adalah pasangan mempunyai kebiasaan yang merugikan, ya. Jadi dia seorang yang superior, ya, yang cenderung memaksakan kehendak, sangat posesif sekali, ya. Jadi cemburunya berlebihan begitu ya. Apalagi kalau kita ada bicara, berelasi dengan lawan jenis cemburu banget, cemburuan banget gitu ya. Tidak jarang untuk bersikap kasar, ya, seringkali bersikap menyusahkan. Kadang-kadang juga menyakiti, ya. Menyakiti itu bukan cuman berkata-kata kasar yang menyakiti hati, tapi juga sampai melakukan kekerasan, ya. Ada tindakan-tindakan kekerasan, melakukan abuse, ya. Baik secara fisik, secara mental, secara seksual, ya, dan juga kekerasan-kekerasan yang lainnya, ya. Nah, pertimbangkan juga apakah dalam relasi itu ada perilaku buruk daripada pasangan, ya. Jadi pasangan itu sudah mengulangi kesalahan yang fatal berkali-kali, ya. Jadi misalnya di masa pacaran ini sudah berselingkuh, ya, berselingkuh punya cowok lain atau cewek lain begitu ya. Jadi main ganda gitu ya, main rangkap. Nah, pada waktu minta maaf sudah dimaafkan, tapi diulangi lagi, diulangi lagi. Ini harus menjadi awareness. Tidak ada jaminan untuk nanti dia bisa setia dalam kehidupan pernikahan, ya. Pasangan mungkin punya kebiasaan buruk, misalnya narkoba, ngedrugs gitu ya. Janji untuk tobat, ya, tapi nyatanya cuma tomat, ya, tobat kumat, ya. Punya kebiasaan untuk main judi sampai habis-habisan, ya. Sering juga sampai pinjam duit nih ya sama yang jadi pacarnya, ya. Dan nggak pernah ada satu niatan yang sungguh-sungguh untuk berubah, ya, untuk berhenti daripada kebiasaan yang buruk itu, ya. Sehingga kemudian relasi pernikahan, relasi pacaran itu menjadi unhealthy dating, ya. Jadi pacaran yang tidak sehat. Malah udah menjadi toksik, ya. Bukan menjadi pacaran yang membangun, tapi lebih banyak membawa kehancuran, ya. Jadi guys, jangan bucin, ya. Jangan buta karena cinta.
Tidak semua orang memang mudah ya untuk break up daripada sebuah relasi. Dalam kasus relasi pacaran yang udah ada abuse ya atau kekerasan di dalamnya ya. Kadang-kadang pihak yang jadi korban itu masih terus pengen mempertahankan tuh ya relasi itu, masih nggak mau putus ya. Alasannya mungkin dia merasa kayak apa ya, kayak savior syndrome ya. Jadi ada perasaan pengen menolong ya pasangan yang sudah menyakiti ya. Dia juga merasa gimana ya kalau sampai saya tidak mendampingi dia, lebih kasihan lagi. Jadi ada rasa kasihan yang mendalam kepada pasangan ya. Apalagi kalau kemudian hubungan itu sudah berlangsung begitu lama ya, dan mulai berpikir, aduh udah sekian tahun lewat sama dia, kalau saya putus sama dia gimana lagi harus memulai sesuatu yang baru ya. Bagaimana selama ini saya hidup ada dia, sekarang saya harus kehilangan dia ya. Apalagi kalau kemudian dalam relasi itu sudah terlalu jauh melanggar batas-batas yang ditetapkan ya, batas-batas yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Merasa mau gimana lagi, sudah terlanjur ya. Namun ingatlah bahwa orang yang berani berpacaran itu harus ada kesiapan hati untuk putus. Walaupun putus itu tidak mengenakan, putus itu menyakitkan. Tapi lebih baik kalian putus di masa pacaran daripada nanti kalian mengalami perpisahan setelah melangsungkan pernikahan. Karena itu sesuatu hal yang Tuhan sangat tidak kehendaki ya. Jadi guys, lebih baik jangan tergesa-gesa ya, jangan terburu-buru dalam memulai sebuah relasi berpacaran. Ambillah waktu yang cukup untuk mulai membina sebuah relasi itu dengan lawan jenis ya. Mulai dengan didoakan dengan sungguh-sungguh ya. Berkenalan, berteman, bersahabat, sampai ke proses berpacaran itu dilalui semua berdasarkan pimpinan Tuhan ya. Minta Tuhan untuk memimpin dalam setiap langkahmu. Dan bagi kalian yang sudah berpacaran, jangan terus lanjut ke pernikahan kalau masih ada setitik aja keraguan dalam dirimu ya. Tapi biarlah boleh berani ya untuk mengambil satu sikap tanpa ragu untuk bisa berpisah baik-baik dengan pasangan kalau itu jelas pimpinan daripada Tuhan.